Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Arnold Boko, mahasiswa PPL dari FKIP Undana. Jurusan saya Pendidikan Teknik Kejuruan dan prodi saya yaitu Teknik Mesin. Mungkin ada yang sudah kenal saya. Baik, nanti untuk waktu kedepannya kita akan saling mengenal. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita hadap Tuhan dalam doa dulu. Nah, berdoa mulai. Selesai. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan pelajaran tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, atau yang disingkat dalam K3L. Ya, mungkin ada yang tahu tentang K3L? Nah, ini sekarang kita tentang definisi keseluruhan dari K3L. K3L adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang berikut Undang-Undang Keselamatan Kerja. Ya, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nanti mungkin adik-adik baca langsung di ada nanti materinya saya berikan lewat kopian ya. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Terus yang ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang berikut tujuan keselamatan kerja, yaitu yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara efisien dan aman. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Berikut ya, kita sampai ke ruang lingkup keselamatan kerja. Pertama, kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan dan semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia. Maksudnya di sini yang melibatkan aspek manusia itu manusia sebagai tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja itu dilindungi, semua manusia, karyawan semua dilindungi oleh undang-undang yang tadi sebelumnya kita sudah lihat di slide sebelumnya. Jadi undang-undang itu sudah mencakup tentang semua ini. Terus yang kedua, aspek perlindungan dalam hypercare. Terus yang ketiga, penerapan hypercare dilaksanakan secara holistik, sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam proses industri ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha hypercare. Lalu yang berikut, jenis-jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi atau yang paling umum terjadi pada dunia kerja, yaitu yang pertama, terbentur. Terbentur ini mungkin saat kita jalan di bengkel atau apa, mata ini ala begini, lihat di tempat lain tapi kita jalan terus, nah, namanya terbentur. Atau barang orang misal di apa pabrik-pabrik orang dorong apa gitu, pas kalau disengaja tidak disengaja ya kita bisa terbentur atau ditabrak gitu. Terus yang berikut, terperangkap. Ini maksud yang terperangkap ini hanya terkunci atau manusia yang
berada dalam ruangan, misal di ruang perkakas, lalu tiga. Yang berikut jatuh dari ketinggian. Yang berikutnya lagi pekerjaan yang terlalu berat atau over exertion or strain. Yang berikut tersengat aliran listrik atau terkena aliran listrik atau electrical contact. Lalu yang berikut itu terbakar. Yang berikut cara pengendalian pada saat mengalami atau pada saat. Yang berikut cara pengendalian. Yang pertama, menyediakan pengaman pada mesin atau peralatan kerja. Ya, itu biasa pada mesin pada umumnya itu sudah ada pengamannya masing-masing. Itu pada mesin las atau mesin bor atau mesin bubut, fries, semuanya sudah ada pengamannya masing-masing. Lalu berikut penyediaan tanda peringatan. Penyediaan tanda peringatan ini biasanya berupa tanda-tanda larangan atau tanda misal ini di ragum ini berbahaya atau misal awas ada api, awas mudah terbakar gitu. Yang berikut penyediaan prosedur keselamatan kerja. Itu berupa job sheet yang melingkupi tentang tiga. Penyediaan prosedur keselamatan kerja. Yang berikut menyediakan sarana keselamatan kerja. Yang berikut asuransi solusi kecelakaan kerja. Yang berikutnya lagi menghilangkan sumber atau aktivitas berbahaya, yaitu jangan melakukan yang di luar pengetahuan tentang pengendalian atau tentang keselamatan kerja. Yang berikut tindakan setelah kecelakaan kerja. Yang pertama, jangan panik. Lalu yang kedua, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Maksudnya ini, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Misal kalau korban terjatuh ya minimal jangan teman yang tolong itu ada bawa alat apa yang mungkin saja bisa jatuh terkena lagi dia gitu. Yang berikut, perhatikan pernapasan, detak jantung dan tanda-tanda shock. Itu bisa jadi tindakan yang untuk cek apakah berbahaya atau tidak. Yang berikut, jangan memindahkan korban dengan tergesa-gesa. Artinya di sini tapi teman-teman harus, teman yang sudah terjadi kecelakaan pada dia tuh, teman-teman harus dia ambil posisi, minta teman yang lain datang bantu juga. Yang berikut, segera merujuk ke pusat medis terdekat. Itu kalau terjadi kecelakaan yang berat. Kalau misal cuma luka ringan, ya jangan dibawa ke rumah sakit. Nah, berikut tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri. Ya, yang pertama topi atau helm, ya untuk fungsinya untuk melindungi kepala atau menghalau panas matahari, terik matahari jika bekerja di luar. Yang berikut, sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari ram-ram, misal saat pengerjaan penggerindaan atau saat mengelas, mungkin bisa melindungi tangan dari api las. Lalu yang berikut, masker. Masker digunakan untuk
melindungi mulut atau muka atau wajah dari percikan benda ram-ram atau percikan api. Yang berikut masker digunakan untuk melindungi wajah dari percikan debu atau ram-ram pada saat kita memfries atau menggerinda suatu benda kerja atau saat membubut suatu benda kerja. Itu gunanya untuk melindungi muka dari percikan atau ram-ram sayatan mata pisau dari benda kerja. Yang berikut kacamata digunakan untuk melindungi mata dari percikan benda-benda yang kecil, misal ram-ram atau ini apa, cahaya dari las, yaitu pakai kacamata las yang hitam. Lalu yang berikut baju kerja ya. Yang berikut baju kerja atau celemek atau sport, itu digunakan pada saat kerja. Misal pada mekanik itu harus pakai cattle part atau yang baju full tuh, tahu toh? Kita kerja juga di, kalau mesin bubut harus ada itu apron, harus pakai apron. Itu supaya kalau benda percikan dari itu apa, sayatan tuh datang, jatuhnya kena di sini dan kena langsung badan. Lebih bagus ya baju lengan panjang. Ya, yang berikut sepatu karet atau boot. Ya, sepatu kerja yang teman-teman tahu sepatu kerja itu seperti apa? Harus tebal, dia punya dasar, Terus kulitnya harus asli. yang lebih spesifiknya lagi, yaitu sepatu itu harus tahan terhadap benturan atau tahan terhadap kondisi di mana tempat kita. Berikut sepatu karet atau boot. Sepatu karet yang digunakan untuk bekerja pada proses pemesinan itu harus safety atau aman. Misal kita kerja di industri, itu ujung dari apa, dari sepatu itu harus dilapisi besi supaya kalau misal ada benda berat yang jatuh kena kaki bisa terlindungi dengan aman. Ya, yang berikut sepatu tidak licin. Ya, saat terkena minyak tidak boleh licin. Ya, sekian dari saya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau kurang jelas, bisa Ini jelas Bapak. Pak. Oke, nanti kita ketemu lagi di minggu depannya. Nanti sebentar materinya nanti ada saya kasih supaya bisa belajar tambah di rumah. Ya Bapak. Oke, baik, kalau begitu cukup untuk hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak.